Ranti sudah terlalu lama dipenuhi api cemburu. Hatinya yang gelap membuatnya buta akan logika. Baginya, selama Mirsa masih ada, cinta Reza tak akan pernah bisa ia dapatkan sepenuhnya. Tekad bulat terbentuk di benaknya. Mirsa harus disingkirkan. Dengan tipu daya, ia berhasil mengajak Mirsa naik ke atap gedung dengan alasan ingin berbicara dari hati ke hati. Awalnya suasana terasa tenang, namun aura tegang segera menyelimuti. Mirsa meski heran tidak pernah curiga sejauh itu, ia hanya mengira Ranti ingin menyelesaikan perselisihan dengan cara baik-baik. Namun di titik paling genting, rencana jahat Ranti mulai terlihat. Tatapannya berubah liar, langkahnya mendekat dengan agresif. Tangannya sempat terulur ke arah Mirsa, seolah hendak mendorongnya. Tapi justru dalam momen penuh emosi itu keseimbangannya goyah. Kakinya terpeleset di permukaan licin yang basah setelah hujan gerimis. Tubuhnya terhempas ke tepi lalu terjatuh ke bawah dengan teriakan yang memecah udara sore. Jeritan orang-orang di bawah gedung segera mengguncang suasana. Mereka berlarian panik, sebagian menolong, sebagian lagi sibuk merekam atau berteriak kebingungan. Mirsa yang berdiri di atas hanya bisa membeku dengan wajah pucat. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak menyangka niat buruk yang diarahkan kepadanya justru berbalik menimpa Ranti. Namun apa yang terjadi setelahnya jauh lebih kejam baginya. Dari kejauhan, beberapa saksi mata mengira Mirsa yang telah mendorong Ranti. Suara-suara sumbang mulai terdengar, tuduhan pun cepat mengalir. Itu gara-gara dia, teriak seseorang dari bawah dan gosip pun segera menyebar seperti api yang melahap rumput kering. Mirsa mendadak menjadi pusat tudingan. Pandangan sinis menusuknya, bisikan-bisikan penuh kecurigaan terus mengiringi langkahnya. Ia seperti seorang terdakwa di pengadilan jalanan tanpa sempat memberi pembelaan. Tekanan itu menghimpitnya, membuat napasnya semakin sesak. Kabar cepat sampai ke telinga Reza. Tanpa berpikir panjang, ia melesat ke lokasi. Saat tiba, ia mendapati suasana kacau. Ranti sudah dibawa tim medis dalam kondisi kritis, sementara Mirsa dikelilingi tatapan curiga. Hatinya langsung bergejolak. Di satu sisi, ia mengenal Mirsa sebagai wanita berhati lembut, mustahil melakukan kekerasan. Di sisi lain, bukti di lapangan seolah mengarah padanya. Reza terdiam beberapa saat, tubuhnya kaku, pikiran dan hatinya saling bertarung. Apakah ia harus percaya pada nalurinya bahwa Mirsa tidak bersalah, ataukah ia harus tunduk pada suara massa yang penuh prasangka? Sementara itu, Radit yang juga mendapat kabar datang dengan wajah tegang. Dalam lubuk hatinya, ia tahu betul sifat Ranti yang impulsif dan penuh dendam. Ia yakin Mirsa tidak bersalah. Namun keberaniannya untuk bersuara terhenti oleh rasa takut. Jika ia terlalu membela Mirsa, Karina akan curiga dan rahasia masa lalu mereka bisa terbongkar. Ketegangan pun memuncak. Mirsa berdiri sendirian dihantam rasa bersalah padahal ia korban, dibayangi trauma atas insiden barusan dan disudutkan oleh tuduhan orang-orang. Reza berada di persimpangan besar yang akan menentukan segalanya. Apakah ia akan maju membela Mirsa di depan umum meski melawan arus, atau memilih diam sementara dan mencari bukti diam-diam demi menegakkan kebenaran. Di rumah sakit, Ranti berjuang antara hidup dan mati. Kesaksiannya bisa menjadi kunci yang menentukan nasib Mirsa. Namun hingga saat itu, semua pihak masih terjebak dalam lingkaran ketidakpastian. Situasi semakin genting karena setiap detik bisa mengubah arah hidup mereka selamanya.
Kerumunan di sekitar gedung semakin gaduh. Bisikan-bisikan yang tadinya hanya lirih kini berubah menjadi tuduhan terbuka. Mirsa berdiri kaku, wajahnya pucat pasi, air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Rasa takut, bingung, dan bersalah bercampur menjadi satu meskipun ia tahu dirinya tidak pernah mendorong Ranti. Di tengah situasi kacau itu, Reza melangkah maju, tatapannya tajam, suaranya lantang memecah kebisingan. Ia berdiri tepat di samping Mirsa, seolah menjadi tameng yang melindunginya. Semua orang terdiam sejenak, terkejut melihat keberaniannya. Reza menegaskan bahwa Mirsa tidak bersalah. Ia meyakinkan orang-orang bahwa ia mengenal baik siapa Mirsa sebenarnya. Ia juga menyinggung watak Ranti yang penuh emosi, membuat semua orang mulai berpikir ulang. Kisah setiap kali topik tentang Mirsa muncul. Karina merasa ada sesuatu yang ditutupi, sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar pertemanan biasa. Di balik diamnya, Karina mulai bergerak sendiri. Ia menyelidiki, menanyakan pada orang-orang yang mengenal Mirsa, bahkan menelusuri jejak masa lalu Radit ketika masih tinggal di Padang. Dari potongan-potongan informasi yang ia kumpulkan, perlahan terbentuk gambaran samar bahwa Mirsa bukan sekadar sosok asing dalam hidup Radit. Radit yang tidak sadar sedang diawasi istrinya justru semakin sering terlihat berusaha menemui Mirsa diam-diam. Setiap langkah yang ia lakukan semakin memperjelas arah kecurigaan Karina. Hingga pada suatu titik Karina melihat sendiri interaksi Radit dan Mirsa yang penuh ketegangan emosional, jauh berbeda dengan hubungan biasa antara dua orang yang tidak punya masa lalu. Sementara itu Mirsa sendiri masih berpegang pada niatnya untuk mengungkapkan kebenaran. Ia tidak ingin terus berada dalam lingkaran kebohongan yang hanya menyakiti dirinya dan orang lain. Reza yang mulai memahami situasi ini semakin yakin bahwa cepat atau lambat Karina akan mengetahui kenyataan pahit itu. Situasi kian menegangkan. Karina kini berada di ambang penemuan besar yang bisa mengubah seluruh kehidupannya.